Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Dwi Pailan, NIM 19002036 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sini saya akan menjelaskan etika dalam berwirausaha. Itu ada etika dan norma-norma bisnis. Yang pertama ada etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan yang hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari suatu orang ke orang lain atau dari suatu generasi ke generasi lainnya. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah satu pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang sering pula disebut dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Salah satu contoh etika dalam bisnis ialah mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, lingkup konsumen, pegawai, kreditur, saingan, dan sebagainya. Para pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya sampai di lingkup masyarakat luas. Kemudian ada norma-norma bisnis. Norma sendiri adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku tindakan kita. Adapun macam-macam norma, yang pertama ada norma khusus, yaitu aturan-aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus atau tertentu. Contoh aturan-aturan yang diterapkan dalam dunia kerja seperti jam masuk, cara kerja, pakaian, seragam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada norma umum. Norma umum ini adalah aturan yang berlaku yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Adapun macam-macam norma umum seperti norma sopan santun. Norma sopan santun sendiri ialah norma yang menganut pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum sendiri adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Kemudian ada norma moral. Norma moral sendiri yaitu aturan mengenai sikap atau perilaku manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Pada umumnya prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa prinsip-prinsip dari perilaku bisnis, yaitu antara lain yang pertama ada prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi sendiri ialah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kemudian ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang dilakukan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, jujur dalam pemenuhan syarat kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam berhubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kemudian ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri
pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya. Sedangkan pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa yang berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni bentuk pasif dan bentuk aktif. Kemudian cara-cara mempertahankan standar etika. Nah, cara-cara untuk mempertahankan standar etika bisnis dalam wirausaha adalah sebagai berikut. Pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Nah, kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada kembangkan kode etik. Kode etik sendiri adalah suatu catatan tentang standar perilaku serta prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab wirausaha. Nah, seorang pengusaha memiliki tanggung jawab yang harus ditanggungnya sebagai seorang pengusaha. Tanggung jawab yang ditanggung tentunya sangat luas. Selain tanggung jawab terhadap bisnisnya, seorang pengusaha juga memiliki tanggung jawab terhadap pegawainya, masyarakat yang ada di lingkungan bisnisnya, juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab perusahaan ini sering disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.